Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Wai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang istinja dan tayamum. Materi ini adalah materi fikih kelas 7 MTS. Baik, langsung saja. Istinja. Pengertian istinja. Secara bahasa, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Sedangkan menurut istilah, istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu, atau benda padat lainnya yang sejenis. Nah, istinja berkaitan dengan penyucian najis yang berupa kencing dan berak, atau istilahnya kalau di Indonesia adalah cebok. Ya. Kalau di Indonesia, istinja itu adalah cebok. Nah, kemudian alat untuk istinja. Istinja ini kan sama dengan bersuci ya, bersuci dari najis. Nah, maka untuk menghilangkannya, ini dengan alat-alat yang sudah saya sebutkan di materi yang awal tentang alat untuk bersuci. Yang pertama, air. Nah, ini harus menggunakan air mutlak atau air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, jika menggunakan batu, ini minimal 3 batu. Kemudian batunya harus kering dan belum pernah dipakai untuk istinja. Bisa pakai batu, harus pakai 3 batu dan batunya kering dan belum pernah dipakai untuk istinja. Kemudian yang ketiga, kertas atau tisu. Nah, ini biasanya di tempat-tempat tertentu ya, ini pakainya tisu ya, tidak pakai air. Nah, tisu ini atau kertas harus yang bersih dari tulisan, jadi nggak ada tulisannya di situ. Jadi untuk menghormati ilmu, maka jangan memakai kertas atau tisu yang ada tulisannya buat cebok atau istinja. Kemudian tayamum secara bahasa adalah berniat melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyampaikan sapuan debu ke wajah dan kedua tangan dengan cara dan syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Jadi menyampaikan sapuan debu atau mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Ini tayamum. Selanjutnya, ketentuan tayamum pertama harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi misal kita mau sholat zuhur, nggak ada air, nah, kita udah nyari air nggak ada, maka kita bisa bertayamum. Tapi tayamumnya ketika sudah masuk waktu zuhur. Asar juga, kalau belum asar tayamum, nah itu nggak bisa kepakai buat sholat asar karena syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Jadi tiap waktu tayamum, zuhur tayamum, dan udah asar masuk tayamum, masuk maghrib tayamum. Jadi sudah masuk ya, jangan sebelum masuk waktu. Kemudian jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan dengan melakukan pencarian, dan pencariannya ini dilakukan setelah masuk waktu sholat ya, jadi harus sudah masuk waktu sholat nyarinya. Kalau udah nggak ketemu baru tayamum. Kemudian yang ketiga, debu yang dipergunakan tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung, bedak, dan barang sejenis ya, jadi nggak boleh ada campurannya, murni debu. Kemudian tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Jadi nggak bisa najis itu dihilangkan dengan tayamum, hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Kemudian sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Kalau ada najis menempel di badan kita, misal ada darah, itu harus disucikan dulu. Kemudian selanjutnya, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat wajib. Jadi misal sholat wajib kan ada 5 kali sehari ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kalau 5 waktu itu kita nggak bisa dengan air karena sakit mungkin, atau karena nggak ada air, kita tayamumnya itu tiap waktu, zuhur tayamum, asar tayamum,
maghrib tayamum, isya tayamum, dan subuh juga tayamum. Jadi hanya untuk satu sholat wajib. Tapi bisa untuk sholat sunnah berkali-kali bisa. Hanya yang satu kali ini sholat wajibnya. Kemudian ketentuan wajib ini tayamum ada 4 rukun. Yang pertama niatnya dalam hati. Kalau niat mengucapkan itu sunnah diucapkan. Kemudian mengusap wajah, mengusap kedua tangan dan berurutan. Dan mengusapnya itu sekali-sekali ya, masing-masing sekali. Kemudian tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Nah, kemarin sudah disebutkan ya, yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan depan dan jalan belakang. Kemudian yang kedua, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian jika tayamum karena ketiadaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Misal sudah tayamum, sudah mau sholat, tiba-tiba hujan deras. Nah, maka batal tayamumnya, karena yang kita lakukan tadi tayamumnya itu karena nggak ada air. Tapi ketika hujan datang, otomatis batal tayamum kita karena sudah ada air. Kemudian ya tayamum, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhun lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk dapat melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk minggu depan insya Allah saya akan mempraktikkan bagaimana tata cara tayamum, dan nanti juga kalian harus bisa praktik tayamum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.